halaman 58 ya. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maba'ad. Ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, meskipun suasana mudik ya, tetap kita semangat ya. Baik. Meskipun sebenarnya para ulama ketika waktu-waktu seperti ini menutup majelisnya ya. Cuman qadarullah ya, anak sebenarnya kemarin itu ya mungkin anak perkirakan terakhir gitu ya. Cuman qadarullah anak berhalangan gitu. Nah, sesuatu yang baik itu jangan sampai terputus gitu ya. Maka kaidahnya seperti itu ya. Maka nggak apa ya, kita nanti itikafnya pada waktu malam ya. Dan kita membahas sedikit tentang kaidah bahasa Arab ini. Kita kemarin bahas di tentang tanda-tanda i'rab itu ada 9 ya. Ini ana harapkan yang 9 ini benar-benar bisa mutkin ya. Dan insyaallah pertemuan kali ini kita coba di awal sesi ini kita akan bahas tentang pembahasan masalah mamnu' minas sorfi ya. Nah, baik. Jadi supaya kita lebih terang ya. Bagaimana sih isim itu dianggap sebagai mamnu' minas sorfi dan apa kaidahnya gitu ya. Banyak yang WA itu. Baik. Jadi mamnu' minas sorfi ya. Itu waalaikumsalam ya. Kurang besar ini ya. Terus ini kecilan ya Pak Yasin ya. Baik. Jadi mamnu' minas sorfi ya. Itu nggak boleh dia apa? Tanwin ya. Nah. Jadi fathatain, kasratain, dhammatain ini terlarang ya. Kemudian juga dia nggak boleh apa? Kasroh ya. Nah. Tapi gantinya adalah apa? Fathah ya. Jadi gantinya adalah fathah. Nah, ini makna dari apa? Mamnu' minas sorfi. Jadi nggak boleh ditanwin dan dia nggak boleh apa? Dikasrohkan ya. Tapi dia bolehnya fathah. Ini makna mamnu' minas sorfi ya. Baik, meskipun nanti ada pembatalnya ya. Anda sebutkan di sini ini makna ya, makna dari mamnu' minas sorfi. Sekarang ini adalah pembatalnya ya. Jadi mamnu' minas sorfi itu bisa batal ya. Yaitu ketika dia apa? Kemasukan al ya. Atau dia apa? Mudhof ya. Mudhof kepada apa? Isim yang ada alnya ya. Nah, inilah dua apa? Pembatal ya. Ini mubtilat ya. Apa mubtilat? Pembatal ya. Pembatal mamnu' minas sorfi. Ini harus kita pahami dulu konsep ini ya. Nah, menolak ya. Jadi mamnu' minas sorfi itu nggak boleh ditanwin dan nggak boleh dikasrohkan. Nanti gantinya dia jernya itu dengan fathah. Nah, pembatalnya adalah ketika dia kemasukan al atau dia mudhof kepada isim yang ada alnya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, sekarang kita bahas sebabnya dulu ya. Ini asbab ya. Ini kalau dikuasai kaidah ini, udah berarti menguasai mamnu' minas sorfi secara keseluruhan. Nah, jadi kita belajar kitab apapun, udah ini akan langsung mengerucut ke sini ya. Nah, nanti dia asbabnya itu ada yang satu ilah ya, namanya illatun wahidatun. Nah, bisa dicatat aja pelan-pelan ya.
Jadi illatun wahidatun, satu ilah ya. Nah, nanti dia ada yang illatan ya. Illatan ya. Ada dua ilah. Ilah itu artinya sebab ya. Jadi ini penyebabnya itu cuma satu, nanti ini penyebabnya ada dua. Ya. Baik. Pernah dengar ini? Pernah dengar Pak Gunawan? Belum. Nanti Anda barusan tadi berkata-kata. Baik. Tahunnya mau Sofi itu apa namanya nama orang. Oh, nah itu kita akan bahas secara itu betul, betul. Cuman dia belum dibahas secara menyeluruh itu. Itu belum menyeluruh itu. Itu memang untuk memudahkan sih sebenarnya ya. Nama sifat. Baik, kita lihat sini ya. Ini nggak apa-apa, Anda sebutkan aja yang ilah wahidah. Ini langsung Anda sebutkan ada 3 ya. Nah, meskipun nanti ada yang bagi 2, ya. Nggak apa-apa, ini Anda sebutkan 3. Yang pertama, alif taknis ya. Kelihatan nggak Pak? Kecilan ya. Baik. Al-maksurah ya. Kemudian yang ini alif at taknis al mamdudah ya. Kemudian ini apa? Sighah muntaha al-jumu. Nah, baik. Kita lihat contohnya apa? Jarha ya. Orang yang terluka ya. Kemudian ini sohra'u ya. Apa sohra'? Padang pasir. Kalau ini apa? Misalkan masa jidu ya. Nah, kita lihat sini ya. Jadi ada yang ilah wahidah, satu ilah. Sebabnya itu cuma satu. Yang pertama alif, yang dilihat itu di sininya ya. Alif taknis maksurah. Nah, ini nanti untuk mengenal apakah semua isim maksur itu dia mu'annas, ini enggak juga. Untuk ini dan ini nanti kita butuh latihan nanti ya. Yang penting kita konsepnya tahu dulu. Nanti ada isim maksur itu yang dihukumi sebagai mu'annas. Demikian juga isim mamdud. Apakah semuanya itu isim mamdud mu'annas? Enggak juga. Dia ada yang mu'annas, ada yang tidak mu'annas. Nah, ini yang contoh yang mu'annas. Ini nanti kita butuh latihan ya, nanti ya. Kita akan lebih spesifik nanti. Nah, kemudian ada sighah muntahal jumu'. Sighah ya, yaitu bentuk muntahal jumu', yaitu jamak yang muntaha, artinya karena saking banyaknya. Nah, untuk mengetahui sighah muntahal jumu' ini nggak usah dihafalkan wazannya. Karena wazan itu banyak banget. Ada mafailu, ini kan mafailu. Ada apa? Fawailu, fa'ailu. Kemudian mafailu, itu banyak banget. Nah, cara untuk mengetahui ya, apakah dia sighah muntahal jumu', dia ciri-cirinya gini. Supaya kita nggak usah ngafalin, cuman kita tahu. Karena nggak semua jamak itu mamnu minas sorfi. Nggak semua jamak itu mamnu minas sorfi. Yang khusus mamnu minas sorfi adalah sighah muntahal jumu'. Nah, dia ciri-cirinya ya, Anda sebutkan sini aja ya. Dia di belakang ya, itu ada huruf alif. Kemudian ada 2 huruf setelahnya. Atau alif ada 3 huruf setelahnya, cuman yang tengah ini adalah apa? Ya, sukun. Nah, udah, gampangnya gini. Contoh ini kan ya, nih. Nih. Dia pasti setelah alif itu ada 2 huruf atau 3 huruf, tapi satunya apa? Misalkan ini contohnya apa? Mafatih ya. Nah,
Baik. Nih ya. Jadi pokoknya cara melihat sigoh muntahal jumu itu adalah melihat alif, kemudian belakangnya ada dua huruf. Misalkan auladun, masuk nggak dia? Anak-anak. Masuk? Ini kan satu huruf kan? Enggak. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi sigoh muntahal jumu itu cara melihatnya adalah di akhir itu ada alif, setelahnya ada dua huruf. Atau setelah alif itu ada tiga huruf, cuman huruf yang tengah itu apa? Ya, sukun. Nah, cara gampangnya gitu. Makanya kaidahnya tidak semua jamak itu mamnu minas sorfi, hanya jamak dengan sigoh muntahal jumu. Terus ciri-cirinya gimana? Ini sudah kita ngafalin yang ini. Paham ya insyaallah ya? Baik. Itu yang satu ilah ya. Nanti sebagian kita bahasanya itu illatun wahidatun takumu maqama illatain. Jadi satu ilah tapi menduduki posisi dua ilah. Nah, sekarang yang kedua ya, yang dia ada dua ilah. Nah, kita bahas dulu gimana cara gambarnya. Begini. Dia berupa apa? Alam ya. Apa alam? Nama. Ya. Nah, ini nanti dia plus di sini ya. Makanya dia harus apa namanya? Nama ini bisa nama orang, bisa nama tempat. Alam itu ya. Ini kan udah kita pelajari ya. Nah, dia plus. Nah, plusnya itu apa? Nah, ini kita bahas di sini. Yang pertama apa dia? Di antaranya? Apa? Taknis ya kan? Nah, mu'annas kan? Dia nama dan mu'annas. Contohnya? Fatimatu. Nah, baik. Jadi ketika Fatimatu, ya, ini mamnu minas sorfi, itu ilahnya ada berapa? Dua. Ilahnya dua. Apa ilahnya yang pertama? Alam. Nama kan? Dan dia apa? Nama dan dia mu'annas. Makanya ketika dia mu'annas dan dia bukan nama, itu nggak mamnu minas sorfi. Seperti apa? Saburatun. Mu'annas kan? Tapi dia bukan alam. Makanya bukan mamnu minas sorfi. Paham ya insyaallah ya? Baik. Nah, kemudian yang kedua, dia masih alam. Plus apa dia? Misalkan yang diakhiri oleh alif nun dulu. Ya, contohnya apa? Usman. Ya. Tuh. Sulaiman. Ya. Salman. Baik. Nah, kemudian apa lagi? Ujmah ya, apa ujmah? Ajam ya, ujmah atau ajami, ujmah atau ajam. Baik. Apa contohnya? Ana tambahkan sekalian aja ya. Ujmah, tapi yang aksar ya. Ana tambahkan ini ya, kata apa namanya? Taklik ini ya. Aksar, yaitu ujmah yang dia lebih daripada 3 huruf. Lebih itu gimana ini? Gini ya, nah, lebih dari 3 ahruf. Nah, ini anak kasih keterangan. Jadi dia harus berupa nama dan dia ajam, tapi harus lebih dari 3 huruf. Ya. Contohnya apa? Ibrahim. Ya. Yang gampang aja. Nah ini ya Ibrahim. Ya. Kalau nanti dia ajam, tapi dia 3 huruf, dia nggak mamnu minas sorfi. Contohnya apa? Nuhun, kemudian hudun. Nah, coba perhatikan sini ya. Contohnya nih, Nuh, ya kan? Nah ini kan, ini gara-garanya apa? Karena dia tidak lebih dari 3 huruf. Nah, seluruh para nabi itu dia mamnu minas sorfi kecuali 6. Apa rumusnya? Anak kasih rumus saja ya. Anak kasih panah, cuman paham cara bacanya ya.
Anak kasih panah gini, cuman harus paham cara bacanya. Nah, apa rumusnya supaya kita gampang hafalinnya ya? Nah ini, sun syamlahu ya. Nah, nih, sun syamlah. Sun itu jagalah syamlahu persatuannya. Nah, apa huruf shad ini? Solihun ya. Nah, nun nuhun. Nah, shin syu'ai. Datang nggak nih Pak? Mim Muhammadun. Ini lutun. Ha hudun. Nah, pokoknya selain 6 ini, seluruh para nabi dan rasul dalam Quran pasti mamnu minas sorfi. Gitu. Ini cara ngafalinnya gini. Paham ya ini ya? Jadi alam dan dia ujmah ya atau ajam ya. Tapi dia lebih dari 3 huruf ya. Nah, coret. Kemudian yang keempat ya. Enggak muat nih kayaknya ini. Baik. Yang mengikuti wazan fi'il. Nah, apa contohnya? Ahmadu. Nah, Ahmad ini ikuti wazan fi'il mudhari kan? Af'alu ya kan? Baik. Atau yazidu. Nah, ini kan ikut wazan apa? Fi'il mudhari kan? Nah, makanya dia mamnu minas sarfi. Ini ada 6 dia. 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa? Tarkib. Nanti pusing nggak ini? Ana bahas ini menyeluruh. Kalau antum kuasai kaidah ini, atau baca kitab apapun mamnu minas sarfi, merujuknya ke sini. Ana bahas langsung secara keseluruhan ya. Tarkib masjid. Masjid. Nah, nanti tarkib itu macam-macam ya. Nah, ada tarkib idhofi namanya. Tarkib idhofi itu mudhof ilaih. Ya. Nanti ada tarkib adadi, itu bilangan belasan. Ada tarkib isnadi, itu susunan mubtada khobar. Ada tarkib masjid. Nah, jadi masjidun itu artinya dimasukkan. Masjid. Ya. Contohnya apa? Hadra maut ya. Nah, ini kan mengumpulkan antara 2 kata kan, hadoro dan maut. Makanya itu disebut dengan tarkib masjid, artinya dimasukkan gitu. Paham ya? Makanya ini tidak hadoro mautun enggak, tapi hadoro maut. Ya. Ada yang mengatakan hadoro maut. Ya. Nah, kemudian yang keenam, apa yang keenam? Adil namanya. Apa sih adil itu? Adil itu artinya dia enggak jadi. Baik. Nah, atau sebagian juga menyebutkan isim mengikuti wazan fu'alu. Nah, dia gini. Ada juga nanti sebuah kitab mengatakan seperti itu. Nah, apa sih adil itu? Adil itu artinya nggak jadi. Contohnya apa? Umaru. Nah, ini aslinya gimana? Wazan isim fu'alu itu nggak dikenal orang Arab. Aslinya itu wazannya isim fa'il. Itu apa? Amirun aslinya. Nih. Ini baru dikenal wazan ini. Tapi nggak jadi Amir, jadinya apa? Umar. Makanya alasannya dia apa? Adil ya, adil. Aku? Nah, dipahami dulu nih. Ini kita baru bahas yang alam. Nanti satu lagi yang sifat ya. Coba ditulis dulu nggak apa-apa. Fotoin dulu nggak apa ya? Kayaknya nggak muat ini. Oh, muat lah, muat nanti sebelah sini. Set.
Hafal nih kira-kira? Ini yang adil ini, ya setelah diteliti ternyata isim yang adil itu ada 16 isim dan semuanya wazannya fu'alu. Makanya sebagian kitab nggak menyebutkan adil, langsung dia apa? Alam plus ikut wazan apa? Fu'alu. Kalau ini kurang lengkap ini, Pak Gunawan. Makanya saya sebutkan ini kurang lengkap yang di apa namanya? Di Mukhtarat ini. Ini dia malah nggak sistematis ya. Pusing malahannya. Kelas? Ya, tulis dulu ya. Tulis dulu. Takutnya dipoto di rumah juga nggak sempet ya. Iya. Tadi mau nanya tadi tuh maksudnya yang kalau yang mudofun dengan al itu maksudnya dia diawali dengan al itu maksudnya apa gimana? Dia nanti kita sebutkan solo ya. Nanti. Anda selesaikan dulu. Nah. Udah? Nah. Nah, kalau ini yang alam ya. Kemudian sekarang yang sifat ya. Nah, sifatun. Oke. Jadi dia pasti dua kita. Anak plus ini kenapa? Karena dia sebabnya harus dua, nggak boleh satu ya. Ini Anak sebutkan aja wazan aja ya. Meskipun nanti pembagiannya macam-macam ya, cuman insya Allah mengerucutnya sama ya. Baik. Itu wazan af'alu ya.
yang muannasnya ya. Ini kita bahas ini waktu di mukhtarat ya. Muannasnya apa? Misalkan contohnya ini aswadu. Muannasnya apa? Nah, berarti muannasnya fa'lau. Nah, itu wazan af'alu tapi yang muannasnya adalah contohnya aswadu. Enggak boleh aswadun. Kenapa? Karena ini sifat. Sifat dan ikut wazan af'alu. Yang muannasnya fa'lau. Kemudian ada lagi wazan. Dengan wazan apa? Af'alu. Tapi muannasnya apa? Contohnya seperti asgoru. Muannasnya apa ini? Sogro. Berarti apa? Fu'la. Nah. Baik. Kemudian ikut wazan fa'la. Fa'lanu ya. Ini muannasnya apa? Yang dia contohnya atshanu ya. Nah, makanya nggak boleh atshanu. Apa atshan? Haus ya. Kalau yang perempuan yang haus apa? Atsha. Berarti wazannya apa? Fa'la. Kalau ini fu'la. Ini fa'la. Kalau ini fa'la'u. Jadi kita lihat yang di sini nih. Jadi kalau kita ditanya aswadu, kenapa enggak aswadun? Apa jawabannya? Dia mamnu minas sorfi. Sebabnya apa? Dia sifat. Sifat plus ikut wazan af'alu. Nanti af'alu kan ada dua. Ada yang af'alu muannasnya fa'la'u, ada yang af'alu muannasnya fu'la. Yang kemudian juga ikut wazan fu'alu ya. Nah. Contohnya apa? Sulasu ruba'u. Su atau ruba'u. Atau dia ikut wazan maf'alu ya. Contohnya apa? Masna ya. Masna wa sulasa wa ruba. Gitu. Nah, inilah dia. Hah? Nanti ada yang mengatakan dua ini adalah adil sebenarnya. Karena ini dan ini kedua ini harus bilangan ini ya. Ini adat dua-duanya ini ya. Dengan wazan fu'alu dan maf'alu ini adalah adat ya, bilangan. Nah, dan dia adil ya. Jadi ini ada adilnya, ini juga ada adil. Cuman daripada bingung ya kita lihat aja wazannya. Sifat ikut wazan ini, balas. Dia mamnu minas sorfi. Kalau sulasu ini bisa masuk mana sama bisa kan? Bisa dua-duanya. Dia kan aslinya kan salasun. Nah, tapi dia kan nggak jadi itu. Jadi sulasu kan dia adil ya. Nah, kita kalau memahami ini, inilah apa? Kaidah mamnu minas sorfi. Coba tulis dulu ya. Bisa dipahami ya ininya ya. Illatani. Ini illatun wahidatun. Jadi kita harus bisa paham ya. Suatu isim dia nggak boleh ditanwinkan atau nggak boleh dikasrohkan, itu dia berarti mamnu minas sorfi ya. Dan mamnu minas sorfi ya, itu ada yang satu ilah, ada yang dua ilah. Kalau ilah wahidah itu alifut ta'nis maksurah, alifut ta'nis mamdudah. Kemudian yang terakhir itu sighah muntahal jumu. Ini paling sering keluar itu sighah muntahal jumu ya. Nah, kemudian kalau yang dua ilah itu ilah satunya dia harus alam plus apa? Ini yang kita hafalkan. Atau dia sifat plus wazan ini.
Coba nih anak kasih Ada sifat aja. nama dan sifat. Baik. Gak apa anak kasih contohnya di sini ya, nanti anak hapus ya. Baik. Nah, Ismail ya, Pak Endang. Ini dia mamnu minas sorfi enggak? Ismail Muhammad Nasrullah. Baik. Ilahnya berapa? Ilahnya dua. Dua apa itu? Alam plus ajam. Ajam. Nah, siap. Udaris ya. Apa kan ya? Ada ya? Makkatu. Ada Nah, ilahnya ada berapa? dua. Apa itu? Alam sama Anis. Nah, alam dan taknis. Alam itu boleh nama tempat ya. Boleh nama tempat ya. Entas ya. Baik. Nomor dua lagi. Asfar ya. Apa asfar? Ini Kuning ya. Ini mamnu minas sorfi ya. Apa dia sebabnya Pak Gunawan? sifat ya. Dia satu ilah atau dua ilah? Dua. Dua ilah ya. Apa itu? Wajan ya. Wajan apa ya? Apa ilah yang pertama? Alwi. Ilah yang pertama apa dia? Sifat. Sifat. Yang kedua Wajan alwi. wazan. Wazan af'alu. Ya. Ada ya. Ada. Baik. Jadi dia sifat wazan af'alu. Ini biasanya sering lupa ini. Iya betul. Tapi Ayo betul aja tanya deh. Tanya anuan. 12. Pak Yudi ya. Rosail ya. Rosail. Dua ilah. Ilah pertama apa? Alam. Alam dan apa? Satu apa itu ilahnya? Udah friend kan ya? Udah friend. Apa ilahnya? Sigoh muntahal jumu. Apa ciri-cirinya? Nah, 20. Risalatun jamaknya rosa, rosail. Baik. Lagi ya. Acalas sama situ dulu? Acalas dulu aja ya. Misro ya. Mamnu minas sarfi ya. Maka nggak boleh kita min misrin, boleh nggak? Nggak boleh ya. Min misro, pasti kan gitu kan? Apa dia sebabnya? Terus. Hah? Alam plus apa dia? Adil. Wazannya fu'alu. Gampang ini. Apa? Coba. Ayo. Alam dan ajam. Ahsanta ya.
Jadi kan alam kan nama tempat dan dia ajam non Arab Misr itu. Baik. Lagi. Oh, di depan gitu, depan. Nah. Tadi mikir apaan? Tadi nggak tahu artinya soal disuruh apaan? Nggak tahu aplasnya apa ini. Zainabu. Pak Tony, Apa nih? nggak boleh Zainabun. Jenaban. Kenapa? Dua ilah apa itu? Hah? Apa Pak? Ilah pertama sebutkan alam atau sifat? Alam. Plus apa dia? Di antara 6 ini yang mana? Tarkib ini hanya satu kata ini. Yang boleh kan 2 kata nih, tarkib itu. Ini tarkib masji ya, masjiyun ya. Apa Pak Tony? Hah? Nomor 3 ujmah ajam ya, ajam. Bawahnya wazan fiil. Ajam, Zainab, orang non Arab. Coba saya bisa bantu. Alam dan taknis. Ini kan mu'anas ya Pak. Jadi mu'anas itu nggak harus ada tak marbutannya, nggak harus ya. Makanya harus teliti ya. Lagi ya. Ba'dahu ya. Seperti kayak kompor. Ini nggak boleh muawiyatun, nggak boleh muawiyah, tapi muawiyatu. Betul. Apa itu? Dan? Apa? Hah? Muawiyah orang non Arab? Ayo. Apa? Apa? Nama orang kan? Muawiyah nama orang. Alam. Berarti tinggal fokus sini nih. Yang mana ini? Mana coba? Yang bisa bertolak ya. Ayo. Banyak ini ya. Bisa buka kabur nanti. Oh jadi susah ini salah diri. Udah kabur lagi. Kalau nggak kuat bisa di. Udah nyerah? Tuh, yang lain bisa jawab? Apa itu? Sigoh muntahal jumu. Ini yaknya harus sukun dia. Tak, ini kan mudzakkar ini. Terus? Itu ada taknya termasuk apa? Ayo, mumtaz ya. Jadi dia alam dan taknis. Ini taknisnya itu lafdon. Jadi taknis lafdon. Jadi dia mu'annas tapi mu'annas secara lafad. Nah, jadi dia taknis ini masuk taknis maknan wa lafdon ini kan ya. Baik. Bisa juga taknisnya itu apa? Hanya lafdon saja, lafad saja. Lagi ya. Taknis ya. Taknis. Jadi Muawiyah ini kenapa dia mamnu min as-safi? Dia lafdon itu atau lafdi. Jadi karena dia alam, nama dan
mu'annas. Meskipun mu'annasnya dia lafzi ya. Baik. Lagi ya. Yasrib. Nama kota Madinah kan? Yasribu. Gak boleh Yasribun. Coba Pak Rendra. Alam. Terus? Alam. Jelaskan nama tempat ya. Yasrib. Apa kira-kira? Hah? Ajam? Madinah ada di Arab ya? Apa kira-kira Pak Indra? Nyala? Pak Yasin? Ini harus lulus pembahasan nominal sorfi dia. Tahu deh pokoknya. Bapak yang aneh ini. Nyerah? Nyerah. Wazan fil. Santai. Dia alam, nama tempat dan wazan fi'il kan? Yaf'ilu kan? Ini kan wazannya fi'ilmu. Mudhari. Ya, lagi ya. Baik. Pendang lagi ya. Madaris. Nggak boleh madarisun, madarisu. Pendang. Dia satu ilah atau dua ilah? Ilatun wahidah. Illatun wahidah. Ilah yang mana? Ilah yang masajidu. Yang Mafa'ilu. Mafa'ilu mumtaz. Jadi dia sighah muntahal jumum ya. Ciri-cirinya setelah alif ada dua huruf. Baik. Lagi ya. Oh, udah kisi-kisinya. Jauh anu ya. Lapar ya. Sifat. Ada dua sih, ada dua ilah. Ada dua ilah. Ilah tadi, Ilah tadi. sifat tuh wazan, ya. Itu wazan. Wazannya wazan fa'lan. Fa'lanu ahsan ya. Sifat ikut wazan fa'lanu ya. Jauh anu. Makanya nggak boleh apa? Jauh anun ya. Ini bukan nama ya. Meskipun nanti ada yang mirip kan? Ini kan Iya. Usman ya. Baik. Gampang insya Allah ya. Nah kita lihat dulu ini kita sebutkan tadi ya. Tadi kan ada pembatalnya ya. Misalkan gini. Misalkan ya kita min masa jida. Meskipun ada huruf jer, tapi jernya nggak boleh apa? Kasroh ya. Karena kita lihat di kolom itu mamnu minas sorfi itu jernya dengan apa itu? Fathah kan? Nah, jadi jernya dengan fathah. Min masajida dari masjid-masjid. Nah, ketika kemasukan al masa jidi. Pembatalnya mana dia? Paham ya? Minal ya, min atau minal masa jidi ya. Jadi dia balik lagi ya, bukan mamnu nasafi gara-gara ada mubtilatnya, ada pembatalnya ya. Yaitu adanya al, atau dia mudah kepada isim yang ada alnya. Sebagian itu mengatakan mudah pada isim ma'rifat pokoknya gitu ya. Contohnya gini. Min. Pertanyaan Abu Daris tadi ya. Min
Ini masa jidallahi atau masa jidillah? Inilah. Ya, kalau wa anna masajidallah. Hah? Wa anna masajidallah. Itu jelas karena anna dia kan. Ini min masajidillah dari masjid-masjid Allah atau min masajidallah? Min masajidillah. Kenapa itu? Kan ini mamnu min as-sarfi sih kalau mutarjim. Marifat mengikuti dari Allah. Kan marifat. Ahsanta. Untuk apa ini jadi masajid itu kan jama apa namanya musahabimu ya. Jadi dia ketika marifah bertemu itu marifah jadi marifah gitu. Maksudnya ketika ya. Gitu. Nah, kita membahasnya pembatalnya ya. Nah. Jadi betul min masajidillah ini meskipun nggak ada alnya tapi dia mudhof kepada apa? Nah. Iya, karena dia mudhof kepada isim yang ada alnya. Iya, kan maksudnya kan masajid itu kan dia bangun. Tapi ketika dia berganti dengan apa namanya mudah menilai dengan nakiro, dengan marifat, maka dia jadi marifat. Baik. Nah, sahih betul. Nakiro ketika mudhof kepada makrifat dia jadi makrifat memang. Cuman ini yang kita bahas ini sebetulnya pembatalnya saja. Makanya kalau ditanyakan ya, loh ini kan masajid ini nggak ada alnya. Kenapa kok kita tetap? Nah jawabannya apa? Karena dia mudhof kepada. Gampang ya? Semudah itu ya. Berarti Quran surat Haji itu sama tadi ya, wa anna masajidallahi. Itu kan anna kan isim anna dia mansub ya. Oh iya. Iya, anu bagian maksudnya ya sampai. Nah. Bukan ini saja. Apa namanya yang ayat naikah? Masyirah minal masajid. Iya minal masajid. Itu ada alnya dia. Iya. Itu ada alifnya. Alif lam itu masyiruna. Nah, sahih karena dia adanya alnya ya. Ini kalau dipahami benar-benar masalah mamnu surfi ulang-ulang terus sudah kelas ya. Kita memahami mamnu surfi. Kalau yang masalah ini ya, ini udah dimudahkan ini. Ini pasti dia cuma ikut wazan ini dan ini cuma angka-angka saja. Ini terbatas sekali. Ini nggak usah terlalu difikirkan karena ini terbatas. Nah kemudian yang ini juga ya, ini juga ya. Ini adil, ini hanya sekitar ada 16 ya. Ya ini terbatas juga ya. Nah, yang mungkin sering latihan itu adalah yang selain ini ya. Ini kalau yang alam plus yang ini juga jarang ya. Tidak terlalu banyak. Wazan fi'il, kemudian ujmah, ya, alif, nun, kemudian taknis ya. Nah, kalau yang ini ikut wazan ini dan ini. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah, kemudian sini sigah mutarjim. Kalau ini nanti kita butuh latihan karena nanti nggak semua isim mamdud itu dia apa? Mu'annas ya. Coba kita lihat di apa namanya? Di Mukhtarat ini coba ya. Makanya paling enak itu pakai grafik gini. Jadi kita biar clear gitu. PDF-nya. Foto aja langsung di ini. Sekarang ada lah aplikasi yang apa namanya? Motoin tulisan tangan terus PDF dia langsung jadi ketikan dia. Scan langsung jadi ketikan dia. Kalau dimandu di upload aja fotonya. Ini meskipun nanti di sana ada satu lagi ya, cuman ini jarang ya, wazan ukhor ya nanti. Cuman nggak apa-apa karena itu jarang ya. Coba kita lihat di halaman 60 ini ya. Kita lihat di sini ya. Ini halaman 60 ya. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung al ya atau isim yang lain ditanwin dan dijerkan dengan kasrah ini hukum asalnya ya.
Namun ada isim yang tidak boleh ditanwin, disebut dengan mamnu minas sarfi. Jadi dia dijarkan dengan fathah ya. Ini kalau versi kitab Mukhtarat ini yang pertama dia adalah alam muannas, lebih dari 3 huruf. Sudah kita singgung ya itu ya. Jadi dia alam plus taknis ya. Jadi contohnya Fatimatu, Khadijatu, Zainabu. Nah, kemudian nama laki-laki berakhiran tak marbutoh. Ini berarti apa? Dia alam plus taknis juga. Tapi taknisnya apa? Lafdi. Ya. Contohnya Hamzatu, Muawiyatu. Kemudian yang ketiga nama, ya, masih nama lagi kan ya. Yang tidak diambil dari bahasa Arab atau ajami. Ya. Contohnya adalah Ibrahimu, kemudian Yaqubu, kemudian Idris. Itu sudah terwakilkan di mana itu? Ini kan ya. Alam dan ajam. Nah, Ana tambahkan seluruh para nabi yang Allah sebutkan dalam Quran itu semuanya apa? Ajam kecuali 6 ini. Nah, sebetulnya yang ini ya, ini juga termasuk ajam sebenarnya. Tapi karena dia terdiri dari 3 huruf, ya, yang dia Arab itu Sholihun, Syuaibun dan Muhammadun. Ya. Kemudian nama berakhiran alif nun. Ya. Contohnya adalah Marwanu, ya, Utsmanu, Sulaimanu, Affanu. Nah. Ini nggak disebutkan ini yang apa ini ya? Yang tarkib masjid. Ya. Nah kemudian yang nomor 5, nama ikut wazan fiil. Nah, contohnya Ahmadu, Yazidu, kemudian Yathribu. Nah, dia mamnu minas sarfi karena dia nama itu bisa nama orang, bisa nama tempat ya. Baik. Dan dia ikut wazan fiil. Kemudian nomor 6, nama yang ikut wazan fu'alu. Nah, ini kan langsung dia kan. Atau kalau bahasa kita, dia adil namanya. Jadi nanti jangan bingung kalau baca kitab yang lain, itu ada yang mengatakan nama ikut wazan fu'alu. Atau nama dan dia adil. Adil itu nggak jadi. Anak kasih contoh seperti ini. Ini Umaru aslinya Amirun aslinya. Ya. Tapi dia nggak jadi menyebutkan Amirun, jadi Umar gitu ya. Baik. Sama sih. Ya beda. Kan nggak jadi. Ada yang beda. Rumput, Indonesia sama Malaysia. Penjalannya bagaimana? Kok bisa nggak jadi kan? Ya orang Arab. Ini apa namanya? Ambil. Ya panjang nanti ceritanya. Sedih. Kalau nangis bisa ke pondok kopi. Beli kitab. Baik. Kemudian nama ikut wazan fu'al. Tadi Umaru, ada Zuhalu ya. Zuhalu itu nama planet Saturnus ya, Zuhal ya. Kemudian ada Mudor ya. Mudor itu nama kabilah ya. Kabilah Mudor ya. Nah kan semuanya kan ikut wazan fu'alu kan. Nah, adil itu dengan wazan fu'alu ya. Baik. Nah itu ya, ini 6 ini sebenarnya nomor 1 dan 2 kita masukkan jadi 1. Ini kan kita 6 kan ya. Di sini kan 6, cuma 1 2-nya itu jadi 1. Di sini nggak disebutkan yang mana itu? Tarkib masjid. Ini yang nggak disebutkan. Karena mungkin untuk pemula itu belum terlalu penting gitu, makanya dihilangkan. Nah, kemudian yang nomor 7, sifat ikut wazan fa'lanu ya. Sifat ikut wazan apa? Fa'lanu nih ya. Contohnya adalah atsyan, ya. Haus, sakron ya. Apa sakron? Mabuk ya. Kemudian ghadban. Apa ghadban? Marah ya. Jau'an, lapar ya. Kemudian sifat ikut wazan af'alu ya. Baik. Ini kan af'alunya ada 2 kan ya. Cuman asli muannasnya beda-beda ya. Yang penting dia af'alu ya. Sifat ikut wazan af'alu. Contohnya akhdor. Apa akhdor? Hijau ya. Ahmar, merah. Akbar, besar ya. Nah kalau yang akbar ini mengisyaratkan yang mana dia? Ini.
Kan akbar kubro. Kalau yang mana itu? Akhdar dan ahmar itu mengisyaratkan yang ini. Asbak apa asbak? Lebih dulu ya. Ini isim tafdil. Karena isim tafdil juga ikut wazan af'alu. Afdolu lebih utama ya. Nah, kalau kita nanti tanya afdolu, kenapa dia mamnu min as-sarfi? Jawabannya apa? Dua ilah. Satu karena dia sifat, yang kedua ikut wazan af'alu. Kemudian hitungan 1 sampai 10 ikut wazan maf'alu atau fu'alu ya. Contohnya mauhadu itu kan maf'alu ya. Masna, maslasu, marba'un. Kemudian ikut wazan fu'alu, uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u dan seterusnya. Nah, kemudian nomor 10 ini sighah muntahal jumu. Yang kita bahas berarti ilah wahidah ya. Sini ilah wahidahnya cuman dibahas yang sighah muntahal jumu. Ini belum dibahas ya sama penulis ya, karena memang ini butuh pendalaman yang cukup dalam ya. Nah, di sini sebutkan wazan-wazannya dengan wazan afailu, mafailu, apa lagi? Afailu, failu. Ini kan susah hafalinnya kan? Nah, makanya kasih aja rumus apa? Dia jamak diakhiri oleh alif, setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf. Kita perhatikan aja ini ya. Ini pasti ketemu ini ya. Nah, makanya menjadi kunci ini ya. Gak usah ngafalin wazan, tapi apa? Cukup lihat ciri-cirinya seperti ini. Karena nggak semua jamak itu mamnu min as-sarfi. Iya. Anak juga waktu ngafalin ini kok nggak hafal-hafal gitu. Dan ini bukan wazannya, bukan hanya ini wazannya, masih ada lagi nih. Banyak lagi jamak taksir Ustaz ya. Nah, jamak taksir itu paling banyak itu. Makanya kalau kita udah tahu sighah muntahal jumu, ciri-cirinya kayak gini, kok nggak bisa di kasrohkan? Berarti apa? Sighah muntahal jumu dia mamnu min as-sarfi dengan satu ilah ya. Makanya kalau kita ditanya, ini kenapa madarisu ini 2 ilah misalkan ya. Ilah satunya mana, ilah satunya lagi mana? Kita jawab apa? Ini bukan 2 ilah, tapi apa? 1 ilah. Jadi mamnu min as-sarfi ada yang 1 ilah, ada yang 2 ilah. Misalkan afadilu ya, orang-orang yang utama ya. Madarisu, apa madarisu? Sekolah-sekolah ya. Kemudian asofiru ya, asofir, apa asofir? Burung-burung ya. Syawari'u, jamak dari kalimat syari'un, syawari, apa syawari? Jalan-jalan ya. Anasyidu, nasyid-nasyid ya. Rosailu, jamak dari risalah ya. Risalah pun jamaknya rosail. Baik. Kalau kutubun itu mamnu min as-sarfi enggak? Enggak ya. Karena dia jamak taksir, cuman bukan masuk mamnu min as-sarfi ya. Nah, kemudian catatan ya. Mamnu min as-sarfi bila kemasukan al atau tidak bersambung sebagai mudhaf ya, dijerkan dengan fathah bukan kasrah. Ini hukum asalnya. Marartu bi Sulaimana. Saya berpapasan dengan Sulaiman. Jadi Sulaimana ya. Adhabu ila Makkata. Makkata mamnu min as-sarfi. Berapa ilah di situ? 2. Yaitu ilah pertama apa? Alam, yang kedua taknis ya, yaitu muannas ya. Baik. Kemudian yang kedua, bila kemasukan al atau bersambung ya, dijerkan dengan kasroh ya. Ini yang Anda sebutkan ini pembatalnya. Jadi bila dia kemasukan al atau bersambung, maksudnya itu apa? Mudhof ya. Atau dia mudhof kepada yang ada alnya. Contohnya marartu bil asatidati. Saya berpapasan dengan ustadz-ustadz al-afadiliyah.
Nah, afadili ini batal mamnu minas sorfinya gara-gara apa? Adanya al. Fi madarisil qaryati, di sekolah-sekolah kampung. Nah, madaris ini batal mamnu minas sorfinya kenapa dia? Mudhof kepada al qaryati. Clear ya cara memahami ini ya. Nah, jadi memahami ini pakai panduan seperti ini. Nah, coba nanti di Durus Logo itu banyak latihan mamnu minas sorfi di situ ya. Itu bisa dicek pas pembahasan mamnu minas sorfi, coba diidentifikasi satu-satu ya. Ini mamnu minas sorfinya karena ini. Nanti akan terbiasa kita ya. Jilid satu kayaknya masih. Kenapa kan di atasnya Hamzah Sofi itu, nah Sofi itu maksudnya mubtilat ya. Mubtilat. Abtola yubtilu. Mubtilat ya. Pembatal ya. Kalau ini makna ya di sini ya. Ini pembatalnya ya. Kalau nama orang berakhiran alif maksur itu masuk ke mana seperti Musa. Taib. Musa dia ajam ya dia. Jadi dia alam dan ajam ya. Itu sebenarnya ada ini sih, ada enggak dia. Nah. Itu yang poin atas itu memang nanti butuh pendalaman ya. Nanti dulu ya. Yang nanti seperti Hamzah, Mamdud itu juga nanti dia itu kalau cetakan Mukhtarat yang awal-awal kalau yang punya ya itu dibahas dia. Jadi jenis-jenis isim Mamdud itu nanti disebutkan itu di cetakan awal itu ada 4 ya. Nanti bisa dicek ya. Kalau yang cetakan baru-baru ini udah nggak ada ini. Mukhtarat yang awal Pak, yang jadul itu ada kayaknya masih ada. Baik. Ada pertanyaan? Ini Anda ingin menyelesaikan yang Asmaul Khamsah ini ya.
Baik. Anak hapus ya. Ini sekalian kita bahas yang alamat. Ini mamnu nasrofi insyaallah udah clear ya. Sekarang kita lihat yang asmaul khamsah ya. Yaitu nama yang 5 ini memang ada kekhususan i'rab. Dia rofaknya itu dengan waw, kemudian nasabnya dengan alif, kemudian jernya dengan ya. Nah, tapi ini ada syaratnya ya. Jadi dia memiliki syarat jikalau dia itu ingin di i'rab seperti ini ya. Nah. Hapus ya, udah ya. Tapi kalau di foto itu di rumah benar-benar di ini kalau bisa disalin ya. Atau kalau nggak langsung di print nggak apa-apa. Bisa ya, bisa. Sekarang sekolah-sekolah kan udah pakai touchscreen ya kan, papan tulisnya. Jadi asmaul khamsah. Sebenarnya ada yang mengatakan asmaul sittah ya. Satunya itu hanuka ya. Cuman itu bahasa nakes ya. Kurang sopan lah gitu. Makanya dihilangkan jadi asmaul khamsah ya. Apa itu? Abu ka, kemudian aku ka, kemudian apa? Hamu ka ya. Kemudian apa? Fu ka du ma din ya. Nah ini ya asmaul khamsah ya. Nah nanti ini ada, jadi kalau ingin di i'rab ya, di i'rab rofaknya dengan apa itu? Waw, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Jadi kan dia bisa apa? Abuka, terus apa lagi? Akhoka gitu kan, bisa kan? Di dalam keadaan rofa ya. Dalam keadaan nasabnya apa itu? Abaka. Kemudian apa? Akhoka. Kemudian apa? Hamaka. Kemudian apa? Fuka. Kemudian apa? Lin. Kemudian jernya apa? Abika. Kemudian akhi. Ya, pakai iya ya. Kemudian taib. Apa? Nah, gini. Jadi pakai waw, alif dan nah ini memiliki syarat ya. Kalau ingin di i'rab seperti ini ya. Nanti ada syarat yang sepakat keempat-empatnya ya. Jadi yang sepakat ya. Dia syarat yang pertama apa? Mufrad ya. Nah, dia harus apa? Mufrad. Ya. Misalkan dia nggak mufrad, misalkan seperti ab ya. Itu jamaknya apa? Aba ya. Abun jamaknya apa? Aba. Jadi dia balik lagi kemana? Ke dhamma ya. Atau ini ketika dia nggak mufrad, misalkan dia jamak, akhun jamaknya apa? Ikhwatun ya, ikhwatun kan. Misalkan nih akhun ini kan. Dia jadi apa? Ikhwatun. Dia balik lagi ke dhamma. Makanya syarat pertama dia harus mufrad nih semuanya ya. Kemudian yang berikutnya dia harus apa? Mudhof. Nah, dia nggak boleh berdiri sendiri. Misalkan nih dia berdiri sendiri, jadi apa? Abun, ini kan? Nah, karena dia nggak mudhof. Ya. Makanya syaratnya ini harus ada mudhof ilaihnya ya. Nah, dia mudhofnya ya, mudhof ila ghairi ya mutakallim. Mudhofnya kepada selain ya mutakallim.
Karena ketika mudhof ilaihnya itu ya mutakallim, jadi apa? Abi. Nah, gini kan? Nah, dia tidak lagi di i'rab dengan apa? Dengan rofaknya dengan waw, tapi dengan apa? Bukan ya juga. Bukan domir juga. Dengan apa? Dhammah muqaddarah. Nah, kemudian syarat yang keempat ya, itu dia mukabbarah namanya. Ini ketinggian nggak pembahasan kayak gini? Jadi mukabbarah itu lawannya dari tasgir. Tasgir itu kan bentuk kecil gitu ya. Baik. Misalkan dengan rumusnya apa? Fu'ailun. Rojulun, tasgirnya apa? Rujailun kan? Rojulun, rujailun. Rujailun itu laki-laki kecil gitu. Itu namanya tasgir. Jadi mukabbarah dia nggak boleh bentuk dalam bentuk tasgirnya. Ketika dia muncul dalam bentuk tasgirnya, contohnya seperti akun ya. Jadi apa? Ukhayyun, karena fu'ailun. Jadi apa? Akun, bentuk tasgirnya jadi apa? Ukhayyun. Ya. Pernah dengar ini? Rojulun. Kita ingin tasgir itu bisa bertujuan untuk mengecilkan bentuk atau bisa juga menunjukkan penghinaan bisa. Misalkan nih, kita ingin menghina seseorang ya. Jangan kita ya, ada orang ingin menghina orang lain gitu ya. Rajulun. Nanti diganti bentuk tasgir dengan rumusnya fu'ailun. Fu'ailun. Jadi apa? Rujail ya. Oh, kamu ini rujail gitu kan. Nah, laki-laki kecil artinya apa? Rendah gitu. Ini namanya tasgir. Ini ada rumus-rumus tersendiri ya. Fu'ailun ya. Fu'ailun ada 3 ya. Nah, ini ketika muncul dalam bentuk tasgir jadi ukhayyun, balik lagi ke mana? Nah, ini empat syarat ini keempat-empatnya harus ada ya. Nah, kalau khusus yang ini ya, ini ditambahkan. Jadi dia harus mudhof selain ya mutakalim, dan mudhof ilaihnya harus isim jenis bukan domir. Makanya di dalam contoh ini bukan lagi duka, tapi apa? Duma. Jadi mudhof ilaihnya ini apa? Isim jenis namanya. Artinya dia bukan domir. Kemudian du-nya itu bermakna sohib. Apa sohib? Pemilik ya. Karena nanti ada du itu yang maknanya yang gitu ya. Nanti ya. Itu lebih tinggi lagi nanti. Pusing nggak Charles? Gak apa, emang nahu harus pusing ya. Kalau gak apa nak. Maksudnya apa? Hah? Dia bentuk bukan bentuk tasgir. Jadi mukabbarah lawannya musaghharah namanya. Musaghharah itu bentuk tasgir. Tasgir itu kayak gitu. Ini di muhtar tadi nih. Atau ini anak kemarin anak lewatin karena memang belum terlalu ini kan. Ini lihat halaman awal ini. Nih lihat halaman 34 ya. Nah. Ini namanya tasgir namanya. Jadi untuk menunjukkan itu ada 3 tujuannya ya. Ada 4 ya. Nah, kita lihat ya untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Contohnya nahrun, sungai. Sungai kecil apa? Nuhairun. Nah, bahrun. Apa? Laut. Laut kecil buhairun ya. Kalau Sulaiman itu. Ah, betul ya. Salman itu bentuk tasghir dari Salman ya. Salman Sulaiman. Dari aktornya kalau Sulaiman itu kecil apa? Oh enggak, dia tujuannya beda-beda, bukan karena kecilnya. Kemudian nomor 2 untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat ya. Qabla. Nanti bisa kubaila. Kubaila itu benar-benar dekat. Misalkan ya,
usolli qabla dhuhri, saya sholat sebelum duhur. Itu sebelumnya bisa jam 9 pagi itu bisa dikatakan qabla. Tapi kalau jam 12 kurang seperempat itu kubail, itu sangat dekat sekali. Sebelum zuhur tapi dekat. Itu dengan bentuk tazkir ya. Fauqa di atas. Kalau di atasnya itu dekat, fuwaiqa. Nah. Baik. Seperti untuk menunjukkan kasih sayang juga, ibnun ya. Jadi apa? Bunayun ya, bunayya, itu kan? Wahai ananda ya. Itu bentuk tasgir sebenarnya. Tapi kalau Hurairah itu tasgir juga ya. Hurairah. Hurairah. Ya kecil lah, kucing kecil kan. Hurairah. Naam, sahih. Nah. Kemudian umaimatun atau untuk penghinaan ya. Rajulun jadi rojailun. Nah, di bawahnya itu ada rumusnya ya. Nah. Jika isimnya terdiri dari 3 huruf, maka tasghirnya wazannya apa? Fu'ailun ya. Syajaratun jadi syujairatun. Salmanu jadi Sulaiman. Salma Sulaima. Nah. Tapi ketika 3 huruf wazannya fu'ailun. Nah. Masnaun jadi Musaini ya. Masna itu pabrik ya. Maktabun jadi mukaitibun ya. Manzilun jadi munaizilun. Nah, kalau dia lebih dari terdiri 5 ke atas ya tasghirnya fuailun ya rumusnya. Usfurun jadi usfur itu burung kecil ya. Usaifirun. Miftahun jadi mufaitihun ya. Jadi ribet ya. Mismarun jadi musaimirun ya. Itu di bawahnya ini sebenarnya lebih rumit lagi tuh catatan itu. Dibaca aja dulu, cuman ini sebagai pengetahuan dulu ya. Nah, pelan-pelan aja. Halaman 34. Belum ketemu ya. Siapa yang belum ketemu? Ini dari halamannya sih bingung apalagi dia. Ntar kalau saya ini itu tasghir ya, saya ini. Muslimin ya. Muslimin Semua ya. dari semua. Unaisa, Unaisa. Oh iya ya, nah. Sahih ya, sahih. Nah. Unaisa. Utsman, Utsaimin, nah, sahih. Jadi semua ya. Nah. Usfur burung kecil, miftahun kunci ya. Nah. Mismarun apa? Paku ya. Musaimirun. Awalnya itu yang Kecil. bonsai. Syaratnya yang ada 3 ya, 3 kan? Nah, mulai dari 3 mulainya. Itu yang dia huruf asli ya, seperti syajaratun itu tak marbutahnya itu nggak teranggap huruf asli dia. Udah clear ya yang apa namanya? Tanda-tanda ini ya. Nanti setelah itu kita baru masuk ke marfu'at, mansubat dan majrurat ya. Gampang itu nahu ya. Bener. Enggak. Yang penting kalau misalkan apa ya itu buka lagi, udah renungin. Nah. Jadi menjadi penuntut ilmu itu renungannya nggak renungan kosong gitu ya. Kalau sebelumnya ngelamun tanpa isi ya, sekarang merenungnya itu merenung kitab gitu ya. Ya, ini menemukan pada bambu. Betul Pak.
Yang tak kali bisa dulu. Oh, nah. Jadi dia mudhofnya, maksudnya itu mudhof ilaihnya, itu kan domir kan ini ya. Ini kan domir kan? Nah, kecuali yang ini. Nah, domirnya itu selain ya mutakallim. Nih. Karena kalau dia ya mutakallim, nanti dia i'rabnya itu dengan dhammah muqaddarah ya. Misalkan nih, tiga posisi ya. Misalkan kita mengatakan hada abi. Ini kan mubtada kan? Ini khobar kan? Nih, khobar hukumnya apa? Marfu kan ya? Marfu. Nah, abi ini juga hukumnya marfu. Marfu, tapi tanda rafanya apa? Dhammatun muqaddarah. Ini dhammah muqaddarah. Misalkan nih, ro'a itu saya melihat ayahku. Ro'a itu abi juga kan? Nggak berubah ini. Cuman karena ini sebagai maf'ul bih, ini kan maf'ul bih, hukumnya apa? Mansub. Maka dia fathah tapi muqaddarah juga. Nah, gitu. Demikian juga yang jer. Nanti apa? Kasroh muqaddarah. Marartu bi abi. Ya. Saya berpapasan dengan ayahku. Juga kasroh muqaddarah ya. Makanya dia tidak lagi di-i'rab dengan wawu, alif atau ya, tapi dengan apa? Muqaddarah ya. Nanti sebabnya itu karena ya mutakalim itu karena sebab apa? Tikol dia ya. Bukan sikol. Biharokatil munasibah ya. Nanti ada tiga ya muqaddarah itu ya. Yang satu ta'adzur, yang kedua itu karena sikol ketika dia isim mankus, yang ketiga karena dia apa? Istigholul mahal bil harokatil munasibah. Pernah dengar itu ya? Nah. Nantilah pelan-pelan ya. Insyaallah. Bismillah. Karena emang harus dibuka bener ini ya, hal ini ya. Nanti kalau untuk mamnu min as-sarfi, ana harapkan nanti bisa dilihat di di durusul lughah ya. Coba dilihat yang mamnu min as-sarfi dan cari alasannya. Itu untuk latihan ya. Karena itu cukup banyak ya di durusul lughah itu ya. Kalau bulan Hijriah, Zulqa'dah, Zulhijjah itu masih ada. Baik. Wallah alam ya, Anda belum pernah mendapatkan pembahasan masalah itu ya. Karena du itu maknanya bisa artinya yang, bisa artinya itu pemilik. Ya. Itu kalau bahas tentang sebuah nama yang sudah baku itu harus merujuk ke kamus, itu pecahan aslinya gimana gitu. Itu biasanya kayak gitu pembahasannya. Zulkarnain. Itu benar kalau Zulkarnain itu termasuk ya. Karena pemilik dua tanduk ya. Meskipun mana tanduk itu bukan tanduk beneran ya. Tapi itu maknanya kekuasaan barat dan timur itu sebagian mufassir ini. Dan itu luar biasa banget ketika kita baca kisahnya itu ya. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddana. Jadi orang-orang minta ke Zulkarnain itu untuk diberikan benteng antara dia dengan Ya'juj dan Ma'juj mereka ya. Dan mereka mau memberikan apa? Khorjan. Khorjan itu bayaran. Nah, itu langsung dijawab Zulkarnain apa? Qala, apa kata Zulkarnain? Ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik. Ini mengisyaratkan contoh pemimpin yang baik sebenarnya Zulkarnain itu ya. Bijaksana ya. Jadi meskipun rakyatnya itu ngasih ke dia sama dia ditolak. Kalau kita kan enggak. Rakyat enggak ngasih kita ngambil ya. Indonesia. Pajak ditambahin sekarang. Iya betul. Iya. 12. 12% ya?
Masya Allah. Sekarang tol juga udah naik. Sekarang tol anak kemarin ngecek ya Allah. Kabar aja udah. Iya. Kabar udah. Makan siang gratis nggak ada dong. Yang di sana daging, aku mau lagi. Karena anak-anak itu udah lulus di kesempatan, lulus sekolah kayu. Mudah-mudahan kita belajar ada makan siang nanti ya. Juga. Ya sih harus sekali sih. Harus mencoba taksinya. Tapi dari dulu Motor yang dikit lagi. 2009. sebagai mahasiswa apa aja gitu. 2029 udah di Kalimantan. Di kayu belum diresmikan. Belum diresmikan. Tapi kita pindah nih. Tidak. Kita sih boleh pindah. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak Tony, mafhum Pak Tony? Masya Allah. Ini kalau yang kadang anak nggak dalemin contoh-contohnya itu sebagai pengetahuan dulu ya. Karena memang itu harus kita ketahui. Nanti ketika anak memberikan contoh-contoh itu berarti memang harus dalam diketahuinya ya. Tapi mungkin kita sampai sini dulu ya. Ini suaranya serak nih dan. Nggak apa ya. Biasanya berat itu pertama kali biasanya asal terus ya. Pertama kali pasti berat. Pertama kali ini apa gitu ya. Tolong kasih apa? Aku. Kemudian apa kan? Berarti akhok itu masuk asmaul khamsah berarti ya. Ahok kan unsur tolong lah. Tolong kasih Ahok. Jalan-jalan. Baik, ya semoga liburannya ini ya lebih manfaat ya insya Allah. Selama liburan nanti kita tetap buka buku ya. Dan yang nanti anak nunggu Pak Yasin aja ya. Anak nunggu info dari Pak Yasin aja. Baik. Pokoknya itu ya saran anak untuk latihan-latihan yang ada di sini itu dikerjakan ya. Kemudian juga teori-teorinya itu diulang kembali gitu. Syukur-syukur itu disusun sendiri dengan bahasa sendiri itu nggak apa-apa ya. Jadi anak jelaskan ini untuk melengkapi apa yang ada di Mukhtarat ya. Baik. Nah dasar kita belajar nahwu itu memang kita harus kuat. Karena nanti kesananya itu akan lebih apa? Lebih dalam lagi. Nahwu itu sepanjang hidup kita meneliti nahwu itu nggak ada habis-habisnya. Semakin didalami lagi, dalami. Misalkan seperti Jika muntahal jumu ya. Itu nanti ada yang dia itu bentuknya mufrad, ada juga. Jadi dia mamnu min as-sarfi, tapi dia nggak harus jama. Itu ada nanti itu tingkat lanjutannya. Jadi semakin ke atas semakin mengerucut nanti ya. Gitu. Baik. Ya mungkin ini bisa Anda sampaikan ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.